ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2026. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema Anugerah Allah yang sangat mengejutkan. Saya berharap sebelumnya saudara sudah membaca beberapa ayat yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24, dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Lalu saya berharap saudara juga membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 7 sampai dengan pasal yang 9, juga dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Izinkan saya akan membaca bagi saudara diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perenungan kita pada hari ini saudara, dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung berpikir bahwa segala sesuatu harus diperoleh melalui usaha, kerja keras, dan pencapaian. Prinsip siapa bekerja dia mendapat sudah begitu melekat dalam cara pandang kita. Bahkan dalam hal rohani, tidak sedikit orang yang merasa bahwa keselamatan bisa diraih melalui perbuatan baik, moral yang tinggi, atau kehidupan yang tampak religius. Namun firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23-24 justru membongkar cara berpikir tersebut. Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak ada satupun yang dapat berdiri benar di hadapan Allah berdasarkan usaha sendiri. Ini adalah kenyataan yang merendahkan, sekaligus menyadarkan kita akan kondisi kita yang sebenarnya. Di tengah keputusasaan itu, muncul kabar yang sangat mengejutkan. Allah menyediakan jalan keselamatan bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi melalui anugerahnya. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Yesus Kristus.
Inilah inti Injil kabar baik yang melampaui logika manusia. Lebih mengejutkan lagi, anugerah itu tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diterima dengan cara yang sederhana, yaitu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Tidak ada syarat yang rumit, tidak ada tuntutan yang mustahil, hanya iman yang tulus kepada Kristus. Melalui renungan ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana anugerah Allah bekerja, mengapa anugerah itu begitu mengejutkan, dan bagaimana seharusnya kita meresponinya dalam hidup kita. Yang pertama, semua orang telah berdosa, yang tertera di dalam Roma 3 ayat 23, yang menyatakan dengan tegas bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Tidak ada satupun manusia yang benar karena usaha sendiri. Kita sering merasa cukup baik, tetapi standar Allah adalah sempurna. Hal yang kedua, dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Namun ayat berikutnya, yaitu Roma 3 ayat yang ke-24, membawa kabar yang luar biasa, yaitu bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Disinilah letak kejutan itu, yaitu bahwa keselamatan bukan hasil usaha, bukan karena perbuatan baik, melainkan pemberian gratis dari Allah. Tidak ada manusia yang layak, tetapi Allah tetap memberi. Nah, kebenaran ketiga yaitu mengapa anugerah ini mengejutkan. Dalam cara berpikir manusia, sesuatu harus diperoleh dengan usaha, tetapi Allah bekerja dengan cara yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang bersalah justru diampuni, yang tidak layak justru dibenarkan, yang seharusnya dihukum justru diselamatkan. Ini bertentangan dengan cara berpikir dan keadilan manusia, tetapi selaras dengan kasih Allah. Kebenaran keempat, yaitu respons yang Allah kehendaki adalah percaya dan mengaku. Roma 10 ayat 9 menjelaskan respons yang sederhana namun mendalam adalah, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan itu tidak rumit, cukup hanya percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ini menunjukkan bahwa anugerah itu benar-benar dapat diakses oleh siapa saja. Nah, kebenaran kelima, dampak anugerah dalam hidup orang percaya. Orang yang menerima anugerah akan mengalami hal-hal berikut: hati yang dipulihkan, hidup yang diubahkan, hubungan yang diperdamaikan dengan Allah, dan menerima pengharapan yang baru. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mengubahkan kehidupan kita sehari-hari. Anugerah Allah benar-benar mengejutkan karena diberikan kepada orang yang tidak layak, termasuk kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain kasih karunia-Nya. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini dan perenungannya yang memberikan kami kembali mengingatkan bahwa keselamatan yang kami peroleh daripada-Mu adalah cuma-cuma. Oleh karena kasih karunia Engkau berikan kepada kami yang adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak. Kami adalah orang yang harusnya dihukum mati. Tetapi Engkau telah membenarkan kami, telah menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah yang Kau berikan bagi kami, yang kami mau menerima dan mengaku Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dan pada hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.